ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu bantu saya dengan berdoa. Sylvia bisa bantu saya? Dan teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas belajar kita, pada ini kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kami di pagi hari ini. Semoga kami akan melakukan proses belajar kami dan Engkau berkati proses ini Bapak dari awal dan akhir. Kami serahkan semua kepada tangan Bapak dalam nama Yesus Kristus Amin. Gimana liburannya? Puas liburannya? Tidak. Jadi hari ini kita akan mulai untuk praktik pengajaran yang kedua. Harusnya dimulai dari Cici, tapi karena Cici yang belum hadir, Devi bisa mulai dulu. Silakan. Sektornya siapa ya? Tujuan siapa? Saya nggak pernah. Sorry, 39, Devi 39 ya? Iya. 83. Prinsip ini. 84 siapa? Ija. 81. Saya. Ini tolong ya? Saya nggak bawa laptop. Hah? Saya nggak bawa laptop. Nah, ini pakai nah. Yang boleh Itu mah dipakai ini. Masih pinjam ya Pak. Tidak ada alasan untuk tidak ya. Jalan-jalan untuk tidak. Sorry ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana liburannya? Sekarang udah nggak SMP lagi ya, udah nggak SD lagi ya, sekarang udah SMP. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, ibu mau ngecek kehadiran dulu. Apakah ada teman-teman yang belum hadir? Banyak. Oke, nanti ibu proses lagi ya. Apakah teman-teman semua sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita mulai, ayo kita jargon dulu. Ibu mau mengundang kalian semua berdiri dulu. Kita mau jargon bareng dulu. Jadi jargonnya itu tepuk semangat, teman-teman. Tepuk semangat itu seperti ini. Kalau ibu bilang tepuk semangat, kalian semangat, semangat yes, semangat yes. Kalau ibu bilang mana semangatmu, kalian bilang ini semangatku. Mana semangatmu, ini semangatku. Semangat. Ayo kita jargon bareng. Dari ruang ketiga ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat, semangat yes, semangat, semangat yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Oke, kita kembali. Apakah ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Nggak tahu. Belum, Bu. Jadi hari ini kita mau belajar terkait bilangan bulan. Oke, hari ini untuk alur pembelajarannya, untuk kegiatan intinya tuh ada mari memahami, ada pemberian masalah dan diskusi, kemudian presentasi, dan yang terakhir ada kesimpulan dan refleksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini tuh apa sih? Ada dua.
yaitu teman-teman diharapkan dapat membaca, menulis, dan mengurutkan bilangan bulat, serta membandingkan dua bilangan bulat. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan dapat memahami operasi bilangan bulat, lebih khususnya itu penjumlahan dan pengurangan. Oke, teman-teman sudah mempelajari bilangan caca. Apakah teman-teman pernah tahu bilangan caca itu apa? Definisinya? Bilangan yang dimulai dari 0 sampai bilangan terhingga. Itu misalnya apa aja? 0, 1, 2, 3, ya benar sekali. Atau ada tahu definisi lainnya selain definisi yang ini? Untuk bilangan caca? Jadi bilangan caca itu definisi lainnya itu bisa dibilang himpunan dari bilangan asli ditambah dengan 0. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, karena hari ini kita mau menggunakan pendekatan STEAM, yaitu lebih spesifiknya itu tentang sains atau IPA. Ibu mau tanya, kalian pernah dengar kata atau? Kaca. Jadi di dalam atom itu ada partikel-partikel atom. Nah, partikelnya itu ada proton, neutron, dan elektron. Proton itu partikel yang bermuatan positif. Kalau neutron, partikel yang netral. Kemudian elektron, partikel yang bermuatan negatif. Nah, benar sekali. Nah, untuk memahami apa itu bilangan bulat dan bagaimana mengoperasikannya, Ibu akan memberikan beberapa permasalahan untuk diskusi bersama. Nah, untuk permasalahan ini, yang pertama itu kalian diminta untuk mengurutkan angka-angka yang sudah tertera di sini ke media yang sudah dipersiapkan. Kemudian kalian tentukan apa sih hubungan antara proton, neutron, dan elektron dengan bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, ada sebuah permasalahan. Ibu mau minta salah satu orang untuk membaca, mungkin Yoket membuat sebuah alat peraga atom yang di dalamnya terdapat partikel subatomik, yaitu proton dan elektron. Dalam atom tersebut terdapat 2 proton dan 3 elektron. Ia ingin menghitung partikel-partikel tersebut. Nyatakan dalam bentuk matematika dan hitungan. Oke, untuk permasalahan ini, siapa yang membuat alat peraga? Kemudian di dalam alat peraga itu atomnya itu ada berapa partikel? Ada 2. Apa aja? Proton dan elektron. Nah, dalam atom tersebut itu ada berapa proton? Ada berapa elektron? 2 proton, 3 elektron. Kemudian ia ingin apa? Menghitung partikel-partikel. Nah, kalian diminta untuk apa? Nyatakan dalam bentuk matematika dan menghitung. Gimana sih cara menghitungnya? Nah, ada 3 cara. Namun di sini Ibu ada siapkan satu media. Kalian bisa gunakan ini untuk menghitung untuk kesepakatan kita bersama. Kalau semisal ada 2 tanda berbeda, misalnya ada negatif dan positif masing-masing 1, itu kita sepakati bersama kalau hasilnya itu akan sama dengan 0. Untuk 1 negatif dan 1 positif, 2 tanda yang berbeda. Jadi menghitungnya itu bisa menggunakan media yang telah Ibu siapkan ini. Jadi dalam kelompok nanti Ibu bagi kalian 4 sampai 5 orang satu kelompok, jadi nanti ada 4 kelompok. Di sini ada berapa orang semuanya ya? Semua hadir nggak? Hadir. Oke. Kalau saja bentuk kelompoknya ya 4 sampai 5 orang. Boleh dibuat kelompok dulu? Nah, untuk permasalahan 4 dan 5 bentuknya itu sama seperti soal yang nomor 3 ya, teman-teman. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, Ibu berikan waktu 7 menit ya teman-teman untuk menyelesaikannya. Selamat bekerja.
jadi. Happy ya Bu. Sudah berapa kali? Kita negatif. Positif. Banyak negatif sama negatif. Hasilnya ya negatif. Garis dua Bu. Paling disebut positif. Kegiatan yang sangat positif. Ayo, dua proton berarti dua positif. Teronton. Nah ini dalam makasih. Yang punya ini apa? Oh yang final izin ulang lagi dulu. Ya jalan-jalan. Kan puasa masih berhenti. Ini atau kami dulu. Iya yang ini. Gimana tuh? Oh ini enggak sih. Ini lagi dibacakan. Oh berarti ini saya ini juga yang pertama di dalam posisi itu. Ini kedua Apa hubungan antara proton, neutron dan elektron? agak lebih ini Ya udah positif. Dengan bahasa dua min satu terus satu Medianya udah netral di sini. kita kan sudah menentukan di mana. Sorry bro. Paling satu lagi tadi kalau kita sebagai perusahaan kalau satu tanda ini nol. Kita termasuk anak SMK. Empat proton satu elektron. Dua proton tadi. Empat proton. Iya proton satu elektron. Satu partikel Kita terdapat dua elektron di orbit pertama. Iya. Dua elektron. Apa deh? Gue rambutan. jangan kayak gini. Dia ngomong nama doang. Kamu tuh pinjam pulpennya ya? Gimana kalau udah selesai? Kita nunggu di sini ya, kita beda. Udah ya? Apakah ada kesulitan? Oh. Bagus ya.
Tinggal nomor 5. Ada kesulitan? Kaki tinggal. Dalam bentuk matematika. Itu ada berapa elektron? Itu balik di Kalau dinyatakan dalam matematika gimana? Ya kan? Kalau dinyatakan dalam matematika itu ditulis dalam matematikanya gimana? Lalu kalian disuruh melakukannya dalam matematika terus kalian bilangan yang berbeda tanda itu kan tadi tadi cara hitungnya tuh kita sepakati kalau tandanya berbeda itu untuk masih satu itu hasilnya kalau tandanya sama gimana? ini loh maksudnya ini loh berapa tiga ditambah ini Udah ada gambarannya? Udah selesai? Ngomong satu? Kok nggak nyambung? Kelompok 3 gimana? biar ini ada orang namanya Min nomor 3 Bimek Ya lu kalau mau tenang. negatif Hitungnya gimana caranya? Kalau ada dua yang berbeda? Ini ada berapa? Tiga kalau berarti berapa? Dua. Itu ada kemudian kalau dua tanda berbeda digabung jadi berarti tandanya berapa? Negatif. Nah berarti iya. Ini ada berapa? Ini ada berapa? Ini ada berapa? berarti yang Oke, kemudian paham ya? Kalau tadi proton positif, netral, dan sebelum itu negatif, itu teman-teman tinggal 2 menit lagi ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 gimana? Tinggal berapa nomor lagi? 1 nomor lagi. Oke, Ibu mau minta salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan. Mau kelompok 1 boleh? Kelompok 1, kelompok 1, 2, 3, 4. Yang dekat, yang dekat. Boleh satu orang maju ke depan? Yang dekat, yang dekat. Itu loh yang dekat tinggal ke situ. Jauh kita. Ada.
Perwakilan kelompok. Boleh siapa? Gue Angel nangis, kompor. Enggak, itu suruh tulis. Satu itu jadi positif 3. Sama kalian tunjukin cara ngitungnya ya. Itu dari mana? Orang berapa beli dari apa, Be? Yang bentuknya itu bentuknya kotak-kotak itu kanan sendiri Jangan dipisahin. Di sini. Kamu udah
Jadi dari nomor 1 kan urutan dan tulisan angka dulu di ini dari ke garis bilangan. Jadi 0, plus 1, 2, 3, 4, sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Terus yang nomor 2 itu apa hubungan antara proton, neutron, dan elektron dengan bilangan bulat. Jadi proton itu positif, neutron itu netral, dan elektron itu negatif. Terus yang nomor 3 itu diketahui ada 2 proton dan 3 elektron. Jadi proton kan positif, elektron negatif. Jadi 2 min 3, jadi ada 2 positif dan 3 negatif. Jadi tadi karena kalau misalkan ada dua simbol yang berbeda, jadi 0. Jadi hasilnya min 1. Terus yang nomor 4 juga ada 4 proton dan 1 elektron. Ini ada 4, terus ada 1 negatif. Jadi hasilnya 3. Yang nomor 5 ada 2 elektron dan 2 elektron, jadi 4. Apakah ada dari formula yang jawabannya beda? Sama-sama. Apakah selain cara ini ada punya cara yang lain untuk menghitung operasinya? Sama juga. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Kita berikan aplaus dulu. Oke, jadi untuk menghitung operasi bilangan bulat, selain cara yang tadi ada 2 cara yang lain, yaitu bisa menggunakan garis bilangan. Jadi seperti tadi yang sudah digambarkan di punya teman-teman, di sini kan ada garis bilangan. Nah, kalian sudah mengurutkannya dari min 5, 0 sampai positif 5. Nah, kalau ini setelah mengurutkan kalian bisa menghitung, misalnya tadi ada 2 proton dan 3 elektron. Berarti ada berapa positif? 2. Dan negatifnya ada berapa? 3. Berarti 2 dikurangi 3. Berarti kalian kalau dari menggunakan garis bilangan, kalian caranya gimana? Dari 2 kemudian dikurangi 3, berarti ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. 1, 2, 3. Oke. Ya, benar. Jadi itu untuk cara yang kedua ya. Kemudian untuk cara yang ketiga itu kalian bisa melihat misalnya kalau ada negatif 2, misalnya seperti ini ada negatif 2 dan positif 3, kalian bisa lihat dari kedua angka ini mana angka yang paling besar? 3 yang besar ya. Jadi kalian bisa lihat ketika kalian menemukan bentuk seperti ini, maka kalian bisa menggunakan angka tanda dari angka yang besar, kemudian dikurangkan. Jadi ini hasilnya berapa? 1, benar ya. Jadi untuk cara yang ketiga ini kalian gunakan untuk bentuk bilangan-bilangan yang besar yang tidak ada di garis bilangan. Jadi misalnya ada min 10 ditambah dengan 20, hasilnya berapa? 10. Dapatnya dari mana? 10. Kalian gunakan tanda dari angka yang besar. Kemudian kalian kurangkan atau jumlahkan? Dikurangkan. Hasilnya 10. Oke, paham ya teman-teman? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah semuanya paham? Nah, setelah kalian mengerjakan permasalahan tadi, kira-kira apa sih bilangan bulat itu? Bilangan-bilangan yang terdiri dari bilangan yang positif dan bilangan yang negatif. Dan apakah ada bilangan lain juga? Nol itu apa? Netral. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dan bilangan nol. Yang kedua, apakah nol termasuk bilangan bulat positif atau negatif? Enggak kedua-duanya. Alasannya kenapa? Netral itu kalau dalam konsep ini dia nggak berpihak ke kiri maupun ke
kanan. Berarti di tengah-tengah. Oke. Yang ketiga, berapa cara dalam operasi bilang bulat? Tadi yang sudah dijelaskan ada berapa cara? 3. Tadi yang pertama menggunakan garis bilangan. Kemudian yang kedua menggunakan media yang tadi, yang hitung-hitung. Kemudian yang ketiga dengan melihat angka besar. Kalau angkanya besar, untuk tanda yang berbeda dikurangkan. Kalau tandanya sama, dijumlahkan. Nah, oke, paham ya teman-teman? Yang keempat, dalam garis bilangan semakin ke kiri nilainya akan semakin negatif, semakin kecil. Kalau semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Oke. Tepuk tangan dulu untuk itu semua. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian refleksi. Dari pembelajaran hari ini kira-kira apa yang menarik? Neutron, proton, dan neutron. Itu apanya yang menarik? Menggunakan proton. Nah, hubungannya sama bilang buat apa? Neutron itu kayak 0. Ya, terus elektron itu sama dengan negatif. Kalau proton positif. Apa ada kesulitan dalam memahami materi hari ini, teman-teman? Tidak ada. Aman semuanya. Oke. Kalau aman semuanya, Ibu akan memberikan beberapa soal untuk latihan di rumah. Namun karena waktunya terbatas, nanti Ibu akan share melalui WhatsApp group. Kalian boleh kerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita boleh diskusi bersama di kelas. Oke, Bu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Ibu mau ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dinamika kita selama proses pembelajaran. Tepuk tangan dulu untuk semua. Untuk pembelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Kita beri upload dulu buat Devi. Selanjutnya tadi yang memberi komentar itu Oke, untuk Devi sudah membuka pembelajaran dengan baik, sudah menanyakan kehadiran siswa-siswi dan sudah membangkitkan semangat belajar siswa dengan memberikan jargon. Kemudian sudah memberikan apresiasi terkait dengan penggunaan caca dan juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian masalah yang diberikan oleh Devi sudah cukup kontekstual dan sudah ada hubungan terkait dengan matematika dan sains. Kemudian Devi sudah memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam menemukan solusi masalah dengan bertanya terkait dengan permasalahan yang diberikan. Kemudian Devi sudah bertanya terkait dengan pemahaman siswa terkait dengan soal. Kemudian Devi juga sudah memberikan penegasan terkait dengan masalah yang akan didiskusikan di kelas. Kemudian menanyakan kembali terkait dengan pemahaman mereka terhadap permasalahan yang diberikan. Dan sudah bertanya terkait dengan ide-ide terkait dengan pemecahan masalah kepada siswa-siswi. Dan tadi untuk bimbingan dalam kelompoknya, untuk yang pertama itu di kelompoknya Sylvia, Devi kurang bertanya terkait dengan kesulitan siswa sehingga di kelompoknya Sylvia masih mengalami kebingungan untuk mengerjakan soalnya. Kemudian sudah memberikan umpan balik kepada pertanyaan siswa terkait dengan soal permasalahan yang dikerjakan. Kemudian Devi sudah memberikan umpan balik untuk menyadarkan siswa dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian setelah presentasi tadi, Devi juga sudah memberikan penegasan ulang terkait dengan jawaban kelompok. Kemudian Devi juga sudah bertanya terkait dengan kelompok lain apakah memiliki pertanyaan jawaban yang berbeda. Kemudian tadi kesimpulan juga sudah dibangun oleh siswa sendiri dengan bertanya terkait dengan apa yang telah mereka kerjakan.
Kemudian Devi juga sudah melakukan refleksi dengan bertanya terkait dengan apa yang menarik dan apa kesulitan yang dihadapi saat mengerjakan permasalahan dan sudah menutup pembelajaran dengan Baik, terima kasih Lili. Untuk mungkin dari saya sedikit, saya setuju sama Lili tadi. Mungkin di beberapa kelompok saya lihat Devi belum menanyakan bagaimana kesulitan yang dialami mahasiswa. Disebutkannya di terakhir gitu. Terus dalam dinamikanya juga mungkin pertanyaan-pertanyaan tuntunan yang diberikan oleh Devi jangan langsung diberikan, oh ini tadi gimana ya gitu kan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan tuntunan yang menurut saya bisa diberikan dengan baik, tapi jangan langsung ditunjukin kalau misalnya siswanya itu salahnya di sini. Berikan pertanyaan lain yang bisa membangkitkan siswa, oh ternyata saya salahnya di sini gitu. Terus mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya Cici bisa melanjutkan. Kristi. Kristi itu haus ya? Iya. Itu loh. Kalian dulu. Observernya Cici siapa? SC. Ayo nggak ada. Iya. Sampingnya. Kiri. Kiri. Sudah siapa? Oh, Sela. 83 Atas surya. harusnya kan tadi observernya Devi ya. Itu kan digantikan Lili itu apa namanya? Sindikat baca. Sindikat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Gimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Gimana perasaan liburan lebaran kemarin? Ada kenapa Kejian? Karena tidak liburan, nggak makan opor. Nggak pulang ya? Kasihan. Semoga besok kita bisa pulang untuk lebaran bersama keluarga. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai skala dengan pendekatan STEM. Nah, STEM itu sainsnya sendiri. Kalian tahu kita akan menggunakan apa kalau lihat PPT? Matahari. Matahari. Benar. Benar, kita akan menggunakan sainsnya itu planet tata surya. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu kita bisa memahami susunan planet tata surya, dan yang kedua itu kita bisa memahami konsep skala. Nah, kemudian manfaat dari belajar terkait skala dengan pendekatan STEM dengan sainsnya itu tata surya, kita memahami susunan planet tata surya dan dapat menggunakan jarak antar planet pada gambar dengan jarak antar planet pada sebenarnya sebagai pemahaman konsep skala. Nah, di sini Ibu ada permasalahan. Ibu minta tolong Bene untuk membacakan permasalahannya. Kristi sedang belajar terkait astronomi. Dia ingin mempelajari susunan planet tata surya dengan membuat representasi planet tata surya. Sebelum membuat representasi planet tata surya, Kristi harus mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing planet dan eksplorasi jarak antar planet tata surya. Bantu Kristi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, Aurel minta tolong dijelaskan kembali terkait permasalahannya. Ini kan Kristi sedang belajar terkait astronomi. Kemudian Kristi ingin mempelajari susunan planet tata surya.
Kemudian sebelum membuat, Tristi harus mempelajari susunan planet. Kemudian Tristi juga harus mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing planet dan mengeksplorasi jarak antara planet dan tata surya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan alat peraga untuk kalian eksplorasi terkait karakteristik tata surya dan jarak pada gambar tata surya dengan kemudian nanti di akhir kalian bisa mengeksplorasi terkait jarak tata surya sebenarnya. Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok besar, ini kelompok 1 dan kelompok 2. Bisa Maaf ya, Angel. Tapi itu Trans katanya mau jangan, nanti itu jajan. apa? cepat kerjakan. Ibu akan membagikan nama-nama planet untuk kalian tempel di alat peraga. Ini Mas. Itu Pluto. Matahari, Merkurius, Merkurius kok tidak? Merkurius kan Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Uranus. Uranus. Uranus nggak ada. Jupiter. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Apa itu? Bisa tolong gabung menjadi Jupiter. Cincin tuh kalian bisa eksplorasi terkait nama dan karakteristik planet tata surya di buku akan di Merkurius. Plutonya kok nggak ada? Pluto itu tidak termasuk, sekarang tidak termasuk pada seplanet tata surya. Apa nih Mars? Aku. Saturnus. Kalian bisa ini menamai terlebih dahulu. Ini terbaik. Statistika. Kan bersama awan-awan Jupiter. Kok suara buka? Masa di Jupiter bentuk awannya koni? Kalau kalian kesulitan bisa eksplorasi terkait di tata surya di buku. Ini satu. Ini Neptunus. Neptunus. What is the Pluto? Atau ada double Pluto bisa ditempel. Itu Neptunus. Pluto. Nomornya di mana? Ini Jupiter. Neptunus lagi. Merkurius. Nah bener aku deh. Buka ini. Ada kita Jupiter dibuka. Jupiter. Cara bukanya gimana? Mars. Ini Venus. Venus ini. Suaranya gede. Neptunus. Ayo bantuin buka-buka. Buka-buka. Jupiter. Setelah kalian menamai nama-nama planet, kalian bisa menghitung atau mengukur jarak antar planet menggunakan garis yang Ibu sediakan. Uranus. Uranus. Emang ada Uranus? Merkurius, ini Mars, Jupiter. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Uranus bener aku. Dari Oh iya, lagi buka. dari mengukurnya itu dari lingkaran terluar aja. Ini anggap aja orang dong aku 2,5. Oh, Asal. Sabar benar.
ini ya? Iya. Apa ininya? Ini warna Aries kali ini. Terus Sudah, kalau sudah kalian menghitung mengukur jarak antar planet dari planet ke sini Bu, dari lingkaran keluar. aduh. Oh salah. Pikir aku tidak ada di sini. Dari ujung Matahari. Bu, ya dari ujung ini. Iya benar. Ini ke saya. Jarak sebenarnya cari jarak 5. jarak sebenarnya. Jangan goyang-goyang. Terus dari sini ke sini. Aduh. 5 juga. 5. Kesulitan 5 JT. Ya sih, Venus bumi. Venus bumi. 7. Enggak. Bisa jarak sebenarnya. Bumi Mars. Jarak sebenarnya itu Bumi Mars. 6. Mars Jupiter. Mars Jupiter. Ya udah dari cincin lingkaran aja pasti. Jupiter Saturnus. Nah, lu tekan dulu. Nggak bisa. Berapa? 0,5. apa yang nggak bisa? Saturnus Uranus. Apa sih yang nggak bisa? Saya kuantitas 8,8. Bisa nggak mencari jarak sebenarnya? berapa? Sudah. Berarti ini dieksplorasi. Jarak sebenarnya. Ini berapa? Saturnus Uranus. Itu harus sendiri. Kan kamu yang Bonusnya itu Bang. Harusnya dari lingkarannya nggak sih? Iya. Lah. Bisa nih. Emang ngomong apa? Dia bilang dari lingkarannya sih. Dia ngomong. Iya. Ini berarti aku peka gitu Dia loh. ngomong ke orang, dia bilang nggak apa-apa guys. Oh, pakai sih. 10. belum rusukmu di. Apa? Salah. Kan udah SMP. Iya, Ganti udah lagi dong. SMP baru masuk. Oh ya sudah kayak gitu. PSBB lagi ya. Buruan guys. Tuh. Ini cari jarak sebenarnya. Yuk, mari cari yang Kalau kalian kesulitan, itu ada untuk terkait jarak sebenarnya untuk mempersingkat waktu. Apa? apa tuh? Sekian. Ini scan THR loh. Nanti ya teh. Angpau. Nanti kita dapat ampul nih kali. Ye, isi dulu sih. Tak ini sih juga. Itu loh cara ya, tugas harian. Nah setelah kalian mengeksplorasi terkait jarak sebenarnya pada planet, kalian kan sudah mempelajari terkait satuan baku panjang. Kalian bisa mengubah satuan baku panjang kilometer ke sentimeter. Kalau kilometer ke sentimeter itu dikali berapa? 1000. Kilometer, sentimeter, 100.000, 100.000. Ini sama kayak Ini dulu.
9 cm. Senang Bu. Bu jadi malah mainin handphone ya kan kok minat gadget. Gawai. Kawai kamu mereknya apa deh? Kawai. Bawai ya. Baru sentimeter. Dalam cek. 100.000 kan? Bawai. Tambahin nol. 0,910. Tambahin nol. 100.000. Kalian bisa mengalihkannya. Ini paling kali 2 ini 100. Kok jelas bulannya ya CM? Kali 10 Mbak. 5,791 kali 10 tambah 12. 5 koma cowok. Status. Iya. Itu dari Cek linknya. Karena ininya. Dari Pak M ke jarak seberapa? Iya, jarak setelah kalian mengubah kilometer ke sentimeter, kalian bisa menyederhanakan terkait jarak sebenarnya dengan jarak kilometer. Ya, nah yang ketiga itu kan itu jarak pada gambar itu 1. Jika jarak pada gambar itu 1, maka jarak sebenarnya itu berapa? Kalian bisa ingat kembali terkait perbandingan. Disederhanakan. Kan kita mengubah jarak sebenarnya itu kan yang ini kan, ini masih kilometer. Kemudian kita mengubah ke sentimeter. Nah, kilometer ke sentimeter itu dikali berapa? Semuanya dikali dengan tinggal tinggal kita menambahkan nolnya. Oh, 1 apa yang tidak ya? Udah kamu kali ini belum? 100.000. Satu juga kan? Ini di sana ya? 1 ini kan?
Iya kan 2,8 jadi kan 413 kan bisa di satu karena dia ada komanya jangan dulu ya 43 hapus komanya 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Bawa sih 3 dulu. oh iya tapi nomor 9 kayaknya sama aja di sini iya ini bukan dari bawah itu kan iya Bandingkan jarak pada gambar. udah Ketika itu jika jarak pada gambar itu 1, maka jarak sebenarnya kalian bisa cari dengan menggunakan enggak ini perbandingan yang berbeda kalian hasilkan. Apakah sudah selesai? belum dikit lagi saya kira 7 dong kayak nomornya Dua menit lagi ya teman-teman. Perbandingannya di sini. Itu kan ada ini juga. Jika jarak pada gambar itu 1, ini dari Sebentar lagi ya.
Betul yang besok ya. Sudah, oke. Sekarang Ibu minta untuk kelompoknya Aurel. Oh, belum. Hubungan apa yang kalian ketahui terkait dengan keadaan kalian sekarang? Satu nih gitu ini. JSJP. Nah, Ibu minta tolong untuk kelompoknya Keja untuk mempresentasikan terkait nama-nama planet tata surya. Salah satu planet ya. Api. Halo teman-teman. Kami akan apa namanya? Iya, nama-nama planet. Jadi planet surya. Jadi ini matahari. Yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi ada 8 planet. Nah, apakah kelompoknya Angel sama? Sama. Oke, selanjutnya Ibu minta tolong untuk kelompoknya Aurel menuliskan hasil diskusinya ke depan. Yang sudah jadi yang sudah Oke, terima kasih Angel.
Nah, dikarenakan jarak pengerjaan kelompok Lydia dan Aurel itu beda. Yang pertama itu kalian harus mencari jarak sebenarnya planet tata surya. Kemudian kalian mengubah satuan kilometer ke dalam sentimeter dengan dikalikan 100.000. Nah, kemudian kalian bisa menyederhanakan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya dengan cara membandingkan terus disederhanakan sama dibagi. apakah sama dengan kelompoknya Aurel proses pengerjaannya? Cara untuk menghubungkan jarak planet tata surya pada gambar dengan jarak tata surya sebenarnya. Sama. Sim. Nah, dari hubungan jarak planet tata surya pada gambar dengan jarak sebenarnya itu apa menurut kalian? Hubungan antara jarak representasi dengan jarak sebenarnya planet tata surya. Itu skala yang menghasilkan Kemudian skala, berarti skala itu perbandingan antara jarak pada gambar dengan Jarak sebenarnya. Ya, benar. Berarti kalau ibu menuliskan ini bisa dibaca dengan 1:260. Nah, dengan artinya Setiap 1 cm pada gambar mewakili 200 jarak sebenarnya. Nah, apakah sudah paham terkait kesimpulan kita hari ini? Sudah guru. Kemudian kesulitan apa yang kalian alami terhadap proses pembelajaran pada hari ini? Karena kan banyak angkanya, jadi Nah, ibu akan mengulas kembali terkait berarti skala itu perbandingan jarak pada gambar dengan perbandingan jarak sebenarnya. Dan planet tata surya itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, benar ya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kalian pelajari hari ini bisa berguna untuk materi selanjutnya. Siang. Siang. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Cici. Kita beri apresiasi. Observernya mana? Baik, untuk Cici dia Kristi pada nomor C utama, praktikan sudah melakukan kegiatan pembukaan pembelajaran dengan mengisi kehadiran siswa dan mengatur kelas agar siap belajar. Lalu praktikan sudah melakukan persepsi dilakukan dengan mengaitkan pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajari. Lalu praktikan juga sudah menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran untuk memotivasi siswa. Praktikan juga sudah menyajikan masalah kontekstual yang bermakna dan dapat dihubungkan antara matematika dengan sains. Namun praktikan kurang memberikan motivasi kepada siswa untuk dapat ikut berpartisipasi dalam menemukan solusi dari masalah. Lalu praktikan sudah bertanya mengenai pemahaman siswa terhadap masalah serta memastikan siswa telah memahami masalahnya. Lalu praktikan sudah menjelaskan ketentuan dalam menyelesaikan masalah dan sudah melakukan penyelidikan terhadap masalah yang akan dilakukan secara mandiri atau kelompok, serta praktikan juga sudah memberikan perkiraan waktu untuk menyelesaikan masalah. Lalu praktikan sudah bertanya mengenai pemahaman siswa terhadap ketentuan dalam menyelesaikan masalah. Namun praktikan kurang bertanya mengenai ide penyelesaian masalah siswa dalam kelompok, melainkan lebih menuntut siswa mengenai bagaimana tahapan penyelesaian masalahnya. Lalu praktikan sudah bertanya mengenai kesulitan yang dialami saat menyelesaikan masalah
masalah. Lalu praktikan sudah memberikan umpan balik kepada siswa berupa pertanyaan tuntunan maupun komentar untuk membantu siswa membangun konsep siswa. Lalu praktikan sudah menggunakan umpan balik untuk menyadarkan siswa bila melakukan kesalahan. Lalu praktikan sudah menegaskan poin-poin penting dari jawaban siswa. Kemudian praktikan sudah memberikan penegasan kembali mengenai penyelesaian masalah setelah melakukan presentasi. Namun praktikan tidak bertanya mengenai kesediaan siswa untuk melakukan presentasi, melainkan menunjuk. Lalu praktikan sudah bertanya kepada siswa lain yang memiliki pertanyaan, pendapat maupun jawaban yang berbeda. Lalu praktikan sudah memberikan umpan balik kepada siswa untuk melakukan diskusi mengenai proses penyelesaian masalah. Lalu praktikan sudah memberikan umpan balik kepada siswa berupa pertanyaan tuntunan maupun komentar untuk membantu siswa membuat kesimpulan dari penyelesaian masalah. Lalu praktikan sudah memberikan penegasan kembali dari kesimpulan yang didapatkan oleh siswa. Lalu praktikan sudah melakukan refleksi mengenai pembelajaran dengan siswa. Dan praktikan sudah menutup pembelajaran dengan baik. Baik, terima kasih. Mungkin ada sedikit komentar dari saya. Yang pertama itu mungkin tadi di pembukaan itu kan ada persepsi. Nah itu yang ditekankan itu tadi yang satuan. Tapi ini kan konsepnya skala. Nah konsep skala ini kan erat hubungannya sama perbandingan. Jadi di depan itu harusnya konsep perbandingan juga ditampilkan. Siswa diingatkan kembali mengenai konsep perbandingan itu. Terus mungkin pertanyaan-pertanyaan di LKPD-nya itu diperkaya lagi karena mungkin ada beberapa hal yang harus ditambahkan. Misalnya kenapa itu kan tadi apa hubungannya gitu kan? Apa hubungannya presentasinya sama jarak sebenarnya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan berupa lanjutan seperti setelah hubungan itu. Terus gimana caranya siswa biar bisa nangkep konsep skalanya itu? Gitu. Terus oh iya, tadi saya juga setuju sama observernya. Pas pertanyaan mulai pembimbingan itu mahasiswa kurang bertanya mengenai ide-ide yang akan digunakan siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Terus di dalam dinamikanya saya juga melihat kan siswanya mengalami beberapa kesulitan. Mungkin siswanya kan kadang ada siswa yang tidak bisa menyampaikan kesulitan-kesulitannya. Mungkin di situ mahasiswa harusnya memberikan pertanyaan pancingan untuk siswanya agar mau mengatakan kesulitan-kesulitannya. Terus ada beberapa juga mungkin karena tadi mungkin tidak dengar, saya melihat beberapa juga agak dicuekin pertanyaannya. Seperti yang ada pertanyaan tadi, ini dari mana yang ukurnya? Itu ada yang dicuekin tadi. Terus udah mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terus selanjutnya Kamu akhir banget. Lupa, mana? Jadi tampilan Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Setelah liburan 1 minggu dan lebaran, dari saya mohon maaf lahir dan batin teman-teman semuanya. Hari ini kembali lagi dengan saya, kita akan belajar tentang matematika dan topiknya nggak ada di depan, tidak ditulis di depan. Tapi sebelumnya teman-teman udah semangat belajar hari ini? Oh, banget semangat. Ya, yang belum semangat belajar, semangatin diri sendiri karena
Siapa lagi kalau selain diri sendiri yang mau menyemangati? Iya. Oke. Teman-teman udah belajar mengenai pola bilangan. Teman-teman pernah belajar mengenai bilangan sebelumnya? Nah, bilangan itu ada apa aja? Bilangan bulat, bilangan caca, bilangan asli, dan sebagainya. Nah, untuk yang ini teman-teman, ini bilangan apa? bilangan ganjil. Bilangan Ganjil. ganjil. Oke, nah ini merupakan contoh bilangan ganjil teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lihat bahwa di sini terdapat pola. Ada yang tahu polanya? Selalu bertambah 2. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan. Jadi susunan-susunan bilangan yang terdapat polanya. Jadi nanti kita bisa cari. Oke, nah pembelajaran kita itu berbasis masalah dengan pendekatan STEAM. Dan tujuan hari ini belajar yaitu mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan, dan memahami gejala kemagnetan. Oke, nah di sini ada permasalahan. Permasalahan itu adalah, saya minta tolong, Ben. Pak Andan sedang mengamati berbagai bentuk bangunan yang memiliki pola berulang. Kemudian ia ingin membuat salah satu rancangan bangunan tersebut dari blok utus. Bantulah Pak Andan dalam merancang bangunan tersebut, kemudian analisislah pola yang terbentuk. Oke, terima kasih Bene. Nah, jadi di sini adalah Pak Anan itu mengamati berbagai bentuk bangunan yang memiliki pola berulang. Nah, kemudian dia ingin merancang. Nah, jadi teman-teman di sini dituntut untuk membantu Pak Anan dalam merancang bangunan menggunakan blok kubus. Kemudian nanti analisis pola yang terbentuk. Oke, kita akan buat 2 kelompok kanan dan kelompok kiri saja. Nanti ada LKPD yang perlu dikerjakan, dan saya minta tolong salah satu perwakilan dari ke depan untuk mengambil blok kubus. Ini bisa beli. Oke teman-teman, silahkan berdiskusi, waktunya 10 menit. Dan kalian boleh mencari berbagai sumber. Teman-teman bisa mencari ini ya, apa contoh-contohnya di internet. Mau buat apa gitu, kalian diskusikan terkait rancangan apa yang akan kalian buat. Kalian gimana? Ini aja lah. Iya. Piramid aja. Piramid tinggi. Oke, kalian? Oke, kira-kira kalian mau? Iya, burungnya. Biasa. Ini piramid gini. Oh iya. Ini konsep matematika apa yang terkonsep nggak saya? Nggak, betulnya tumpukan itu sama apa ya? Apa? Aku itu sih aku nggak bisa apa? Oh gitu. Kan itu kan polanya harus sama piramid. Kerjanya bareng-bareng. Aku yang 3, yang speaker 3. Nanti
piramida. Nah, itu. Kalau piramida buatnya dari atas Nanti ke segini bawah. kita tarik bawah. Dari atas nggak apa sih? Dari atas. Kalau dari atas ke bawah. Tadi menekan. Itu Pak. Iya, teman-teman. Oh, kalau ada satu hilang. Ah, ini kan ada. Yang kelompok ini buat apa? Apanya? Kok? Itu dari bawah aja. Aku ingin satu. Dari atas aja. Makanya dipisahkan dulu. Berapa ini? 9. Kalian buatnya dari atas ke bawah. Kalau sampai gimana sih? Apa ini? mau berarti yang ini yang di depan. Ya di depan ini terus tiga. Yang segitiga. 1, 2 di mana? Itu kan. Oh iya. Jadi satu sisi aja ada. Iya. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sisi atas berarti bentuknya apa? Sampai Devina bunda. Apa? Oh, pantesan. Kita bisa buat, kan itu kan banyak. Tapi kita bisa buat dari yang atas dulu, atasnya. Atasnya berapa? Satu, benar satu. Tiga. Oh, Aduh, sering bro. Ini udah bisa ya. Ini dari satu dulu sampai. Oh ya, dua dulu. Tiga. Memang minoritas itu. Aduh, ini. Tiga. Itu kan bawain. Kita masih isinya Kalian boleh lihat contohnya di mana? Kayak piramid itu dulu tapi Sininya salah kuncinya. Itu bertolak belakang sayang. ini berapa? Bener kan piramid kan? Gimana? Geser. Kalian mau buat Oh iya. Tadi bilang Ini coba bisa coba. Ya udah kurangin. Udah ini 3 sama 6. Cicil cuy. Apa? Berarti ini 5 Pak. Oke, ketika kita masak, kenapa nggak mau? Dianya nggak mau daftar. Ya. Joget dulu. 35 berarti 7. Ini 6. Coba dipisahkan ke sini. Ya. Cepat. Wah, ini 5. Siji loro Itu udah 5. Ini lo. Nah, Makanya itu jangan 6. Soalnya itu kalau 6 kurang tengah. 2, 3 di 1, 2, 3 sudah 5 lagi. Papa Sel mau dibawa pulang. oke, itu polanya gimana? Satu, 5, 7. Polanya itu Ya pokoknya di bawah. satu, tiga. 1, 3, 5, 6, 7. Berarti itu termasuk bilangannya. Ganjil. Kemudian nanti teman-teman bisa mencari dituliskan apa namanya susunan bilangannya. Kalian juga bisa cari bentuk umumnya. jadi gerak. Umumnya bentuk umum itu maksudnya harus sekolah ke N kan.
Yang di sini juga jangan lupa ngerjain ininya ya. Oh iya, astaga, ampun ya. Yuk kita kerja. Soalan kedua nanti teman-teman bisa kalian juga bisa cari atau analisis dari susunan bilangan itu umum atau sekolah lain. Tambah 2. Buat nulis ini. Bisa nggak? Berapa? 1, 4, 9, 16, 25. Oke, pertanyaannya kira-kira satu itu Tadi 3 terus kalau 2 jadi 4. Ini piramidnya nggak piramid kiri tapi piramid kiri. Sufi ya. Suku pertama ini berapa? pertanyaannya ini satu ini. Enggak, dari kan ini kan itu dicapai itu kan 3 jadi 3 tambah 2. Enggak bisa. ya, berarti kita yang satu bisa kita hilangkan dong. Oh, ini Mas ini beta. Kalau digeser coba dibagi. Bentar. Kamu? Kan 135, kemudian ditambah Oke, ini satu. ya Satu ditambah. 2. Coba susunan bilangannya dulu di bawah. Kan 135. 135. Oke. Dari 1 ke 3 bedanya 2. Nah, tapi pertanyaannya di sini setelah 5 di sini berapa? 7. Ini M-nya itu maksudnya apa? 4. M-nya itu mulai dari 1. 1. Jika 1 ditambah 2 3. 2 ditambah 2 tambah 2 4. Tapi sini tidak ada 4. Oh, tidak. Oh, N-1. Oke, kita punya N itu mulai dari 1 ditambah 1 N dari 1. Nah, yang ketiga itu ditambahkan 2 kan? Nah, tapi di sini untuk kita dapetin 3 itu kita perlu cari rumus-rumusnya. 1 ditambah berapa? 1 ditambah 2. Ya, tapi sekarang kita yang kedua sekarang. Berarti N yang 2 dan yang mulai dari 2. Kalau 2 ditambah 2 itu 4. Tapi hasilnya nggak 3. Jadi ngitungnya yang 1 itu untuk yang ini. Ketika N nya 2 itu hasilnya untuk yang ini. Ketika N nya 3 itu untuk hasilnya itu. Tadi gajinya berapa? 2 kali 1 2 kali 2 2 kali 3 Oke, coba ditulis tadi. Coba tadi tulis yang gaji 2N. 2N tambah 1. Bisa berlebih ada tanda Kalau tadi 2N susunannya berapa? Ini 2, 4, 2, 4. 4, 6. Nah, sekarang kita punya perlu dari 1 ke 2 tadi kan bedanya cuma 1. Berarti dikurangi 1. Kurangi 1, 2N min 1. Intermediate ya. Bukan kamu 2 tak? Ya kan Yang ini aku jangan lupa dibuat juga ya ininya. buka wawasan. Susunannya. Ya, Mas, tadi mana lu? Siapa yang ngomongin? Kamu mesti kamu yang berat. Ini kan yang beda. Berapa tuh buat ulang? Kalau itu kan 2 sisinya 2 sama Ini 2. 7. Curinya sama
Kalau misalkan tidak, jadi bentuknya gimana? Kalau misalkan ini ditaruh di atas dan ditaruh di bawah, kira-kira Oh, ini bisa juga tangga nih. Tangga Ya. yang ada dua Tidak. Ya, nanti kan kita bikinnya piramid jadi gede lah. piramid atau Kamu posisinya tangannya dua, hubungannya belum. Piramid itu Ya, pasti apa atas apa ini. intinya begini aja. Piramid, tangga, angga. Berarti kira-kira kalau kita mau buat piramid kita bisa. Ini kita pasien aja lagi di sini. Ini pasien terus Kalau bisa kita tempel di sini, berarti kan yang kosong itu bagian sini. Berarti kita Isa nggak punya teman. di sisi yang lain. Itu sisi Kamu di mana ya? ini. Jadi bentuk kepalanya. Berarti yang empat ini ada di kanan sini. Ya kan? Kemudian jadi di sini berapa? Ini dua. Yang putih. Kalau misalnya kita pisah-pisah kan bisa bangun datar. Bangun datar apa? Kelompok ini udah semuanya? Kelompok yang ini udah? Kayak dipisah nggak apa-apa. Dipisah nggak apa-apa. Di magnet itu ada apa? Karakteristiknya magnet. Ada? Ya, tapi ya ketika kalian menyambungkan apa namanya dua kubus itu Harus ada apa yang kalian dapatkan? kalau misalnya kubunya ini ditolaknya Ya, kalau nggak bisa nempel artinya kalau belakang. Tanda kan di magnet itu ada positif sama negatif. Tandanya sama, negatif negatif. Ya, negatif atau positif. Kalau misalkan dia bisa menempel artinya kedua tandanya Berbeda. Oh, pantesan kita melihat yang flash. ternyata kalau yang kotak-kotak dia pas jadi cocok juga sama kalau yang kotak-kotak dia apa? dalam aja berat najis Hiji aku. dia bukan Pas mau mana sama? Ngapain? mau jemputnya rumah belajar kan besok UTS Iya. Biar temen gak nyaut ini. maaf ya bukan servernya lagi maaf udah bensin Oke, coba ya kelompok ini buat ditulis di depan. Fran, sayang maju sayang. Tiga kali itu dan rumus polanya. Dan sudah ada ya. Apa tuh sama? semangat ya Tulis kelompok. Saya nggak punya siapa. Ini gimana udah bisa? Udah Pak. Karena aku sama dia. Bisa. Oh, makanya gelap. Udah dulu. Karena Sama apa dia nama bikin bangunan. seperti itu. langsung nih Dia kucingnya. belum
Kalian tadi sarapan apa? Ayam. Oh, udah beda. Yang kemarin apa? Bisa kok. Oh ini bro. Oh ini bertolak belakang. Ini apa? Iki tenanan. Iya. Jadi kalungan cici. Kok bisa? Gak bahaya kan? Gak bahaya kan? Kenapa kamu tahu itu, Ral? Beda tren. Enggak, aku tidur aja. Kita kos. Ini bertolak belakang ini nggak bisa. Ada. Ya udah. Oh, kalau nggak aku kontrak aja. Aku tahu kosnya. Aku tahu kosnya. Saya gabung. Parah sih Siti. Berarti ini. Jadi WA kok. Prakteknya WA sih. Apa ya? Sketsa ini. Enggak saya. Sketsa berarti bagian ini. Nggak tahu kejar. Jadi mau kok. Kamu tahu? Jualin kan. Iya tahu yang iPhone. Jadi aja ya. Asik guys, dari Monsun 20 Pro aku. Oh, mati. Ini ya. Besok sih ini Oh iya. apa 7 udah keluar. Ini mah dia di belakang kamera. Di prank itu tuh dikasih. Tapi ada dong viewer yang baru 8 kamera. Ini kenapa enggak? Ini ya bisa ya. Ada emang tahu yang kayak oh gitu ya. Kamu sedang ngomong kita sediakan kursi Berarti ini bisa sampai juga. Jadinya tangga kan? Tangga berarti gitu. Berarti bisa awal dari sana. Oke, makasih Arif. Jadi nanti hasil aja. Oke teman-teman, Fran silakan presentasi terkait yang atau temannya boleh atau mau Fran sendiri nggak usah. Oke teman-teman silakan memperhatikan ya. tutup mata aja. Dari kelompok kami, kelompok 1 Masih juga. kami berencana buat atap rumah untuk satu sisinya saja. Berbentuk segitiga. Rumah kalian ya? Iya. Angel, pakai belajar. Tapi sih Angel. Nah polanya itu ada satu itu bagian ujungnya, atapnya ada 3, 5, 7. Jadi setiap pola itu beda 2. Sehingga kami menemukan rumusnya itu 2 n min 1.
Karena N ini kan kalau 1 berarti 2 dikali dengan N itu kan 4 dikurangi 1 jadi menghasilkan 3. Ini kan menemukan rumusnya 2N-1. Dengan N-nya mulai dari? Mulai dari 1. N-nya mulai dari? Ya. Terus konsep sainsnya? Untuk konsep sainsnya ada kayak magnet. Sini kan menemukan kalau negatif sama negatif itu bertolak belakang atau positif juga sama positif itu bertolak belakang. Terus kalau negatif sama positif itu baru menempel. Oke. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, silakan. Siapa? Orel mau tunjuk siapa? Temannya. Silakan. Kamu aja sih. Ayo Angel. Terkait ini. Rancangannya bisa dibawa rancangannya. Ayo, Aida. Ada yang hilang tempat makanan. Tidak, ayo. Kenapa kamu aku nggak tahu? Ya. Oke teman-teman, mohon perhatiannya. Untuk kelompok 2 itu kami membuat tangga. Nah, untuk susunan bilangannya itu yang pertama 1, 4, 9, 16, 25, 36. Jadi untuk melihat polanya ini itu tuh N pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 dan seterusnya. Nah, untuk tangganya itu ini. Wah. Tangga apa itu? Tangga nada. Rumah tangga. Untuk magnet, sumbu magnetnya itu sumbu yang positif itu harus dengan yang negatif agar menempel, enggak mencolok bertolak belakang. Ya. Sudah? Terus ini dibaca apa nih? Apa? Jika positif dengan positif atau negatif dengan negatif itu nggak bisa nempel. Jadi yang bisa nempel itu yang positif sama negatif ya teman-teman. Oke, beri tepuk tangan untuk Oke, nah jadi apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi teman-teman hari ini sudah belajar mengenai bilangan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga ada gejala kemagnetan. Nah, gejalanya itu adalah magnet bisa menempel ketika Sumbunya berbeda. sumbunya berbeda, dan magnet tidak bisa menempel ketika Sumbunya sama. Nah, kemudian ini ada refleksi, tapi nanti aja teman-teman refleksinya. Dan kemudian ini ada tugas rumah. Nanti akan saya kirimkan lewat grup WhatsApp. Oke. Kan tak bilangin rumahku. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Sama-sama. Semoga belajar hari ini menyenangkan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Oke, sekian, terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak Guru. Iya. Kamu mau apa sih iso nyanyi? Enggak ya. Terima kasih Aziz dulu, kita kasih tepuk tangan dulu. Observer silakan. Yang pertama, kita sudah membuka pelajaran dengan baik. Kemudian
Kemudian praktikan juga sudah mengajak siswa untuk mengingat kembali materi tentang pembinaan. Kemudian siswa juga praktikan juga sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian masalah yang dilakukan sudah kontekstual dan sudah mengaitkan masalah dengan pengetahuan matematika dan sains. Kemudian praktika sudah memberikan motivasi berupa semangat sebelum memulai pembelajaran. Lalu bertanya mengenai pemahaman siswa terhadap masalah itu belum dilakukan oleh praktikan terkait apakah siswa paham terhadap masalah yang disajikan. Kemudian praktikan juga sudah melakukan penyelidikan dalam kelompok dan mengalokasikan waktu pekerjaan LKPD. Lalu bertanya mengenai pemahaman siswa terhadap ketentuan dalam menyelesaikan masalah itu belum dilakukan. Praktikan langsung menanyakan ide-idenya itu seperti apa. Lalu praktikan sudah menanyakan terkait ide dari pemecahan masalahnya. Praktikan sudah bertanya terkait kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan pertanyaan susunan. Lalu praktikan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemancing untuk membantu siswa dalam membangun konsep yang akan dicapai. Lalu praktika sudah memberikan umpan balik kepada siswa untuk menyadarkan siswa ketika melakukan kesalahan, tetapi terkadang umpan baliknya itu lebih menjelaskan kepada siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Lalu praktika sudah menegaskan poin-poin penting dari jawaban siswa. Kemudian praktika sudah memberikan penegasan kembali mengenai penyelesaian masalah setelah melakukan presentasi. Terkait bertanya mengenai ketersediaan siswa untuk mempresentasikan jawabannya itu belum dilakukan praktikan tidak menanyakan ketersediaan ataupun apakah mereka sudah selesai menyelesaikan permasalahan tetapi langsung menunggu siswa. Kemudian praktikan belum menanyakan apakah ada jawaban yang berbeda tetapi langsung menunggu siswa untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Lalu praktikan sudah memberikan umpan balik kepada siswa untuk melakukan diskusi. Praktikan sudah menuntut siswa dalam menyimpulkan permasalahan yang dipelajari hari ini. Praktikan sudah memberikan penegasan kembali dari kesimpulan yang didapatkan oleh siswa. Praktikan sudah mengajak siswa untuk melakukan refleksi dan sudah menutup pembelajaran. Baik, terima kasih untuk observer. Mungkin jadi tambahan dari saya, mungkin ada beberapa hal yang saya setuju dengan observer, yaitu belum bertanya mengenai pemahaman siswa terhadap soal, karena kalau misalnya sebagai guru nantinya kita tidak tahu siswa kita pemahaman terhadap soalnya bagaimana, kita tidak tahu sejauh mana siswa itu bakal bisa mengerjakan soal itu. Jadi perlu bertanya seperti apakah yang diketahui dalam soal, apa yang ditanyakan dalam soal itu perlu ditanyakan. Terus untuk pertanyaan di LKPD itu saya lihat juga perlu diperkaya lagi. Terus ini kan tadi bertanya, ada dalam LKPD saya lihat itu bertanya mengenai konsep apa yang digunakan. Sedangkan siswa kan di sini istilahnya belum tahu, mereka tuh menggunakan konsep pola bilangan. Mungkin itu dikasih tahunya nanti di akhir setelah udah melakukan kesimpulan. Oh, jadi hari ini kita belajar mengenai pola bilangan. Terus tadi juga ada beberapa pertanyaan mengenai kesulitan siswa juga sudah diberikan. Terus mungkin di sini karena kan siswanya ada dua kelompok punya penyelesaian yang berbeda. Di sini praktikan perlu untuk menegaskan kembali bagaimana sih sebenarnya mencari pola bilangan itu, step by stepnya bagaimana. Mungkin itu. Terus terakhir mungkin yang di bagian kesimpulan itu lebih baik praktikan itu menggunakan pertanyaan, mungkin karena tadi terbatas karena waktu, itu praktikan lebih baik menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa satu persatu dari yang telah ditanyakan dalam SKPD. Jadi siswa secara menuntun tahu bagaimana konsep pola bilangan ini secara utuh. Mungkin itu dari saya. Langsung saya tutup, Pak. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk semua yang berpartisipasi pada hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Jangan lupa besok kita bertemu jam 9 sampai jam ya mungkin 10.30 ya panahnya. Pendidikan tolong disiapkan besok praktikan siapa? Indika dengan siapa?
Kemudian untuk observernya tadi ada pergantian Mercy sama satunya ini kan yang satunya yang besar jadi masih ada. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Magnetis di